Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama Abang dan Kakak di sini di ibadah online Praremaja. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online Praremaja hari ini, Kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah Praremaja. Dimulai dari song leader ada Kak Juni Simbolon. Halo Kak. Halo Bang. Kemudian ada Bang Mersiko Dewata Raja. Ada juga pemusik kita Abang Polta Kuta Barat. Halo Bang. Halo. Lalu para agenda kita ada Inang Sintua Morita Gultom. Halo Inang. Dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Teman-teman, kita mau memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun Minggu ke-15 setelah Trinitatis 12 September 2021 dengan tema Aku suka menolong. Teman-teman,
Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Inilah hari Minggu. bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Teman-teman bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira, mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman dipersilahkan kembali duduk. Teman-teman kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 366 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu O Ale Yesus Tuhaki. Kita bernyanyi dengan sukacita. Teman-teman kita nyanyikan ayat yang kedua dengan penuh sukacita lagi. Kondang siang surgoi, ditopon hona hologi, sentata kami yosude, pati uro adamite. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, jangan mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Kita nyanyikan di ayat kedua dengan bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, dipersilahkan duduk kembali. Teman-teman, kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Rade Situtu Haluaon. Mari teman-teman kita nyanyikan dengan sukacita.
ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel, yaitu dari Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Kita baca secara berbalasan. Di ayat 33 kita akan baca bersama-sama. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Bersama-sama. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita bernyanyi dari buku ND nomor 185 ayat 1, Holland Sada de Batata. Kita menyanyikan 2 kali dan pada yang kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
berjumpa lagi dengan Kak Delvia Nenggolan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja Minggu 12 September 2021. Berikut Warta Sepekan. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2021. Teman-teman, yuk kita bernyanyi buat teman-teman kita yang merayakan ulang tahun mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 September. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Delvia mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 19 September yang diambil dari Nats 1 Petrus 3 ayat 8-10 dengan tema Anak Tuhan Penuh Kasih. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan satu kali aja. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia
Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan, dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik, Horas, selamat bertemu dalam ibadah Prah Remaja saat ini, yaitu Prah Remaja HKBP Rawamangun. Firman Tuhan yang menjadi khotbah adalah dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Levi kawin dengan seorang perempuan Levi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah ambahnya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentu ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Tema khotbah kita adalah aku suka menolong. Aku suka menolong. Apa yang dimaksud dengan suka menolong? Menolong artinya adalah membantu orang dengan ikhlasnya dan selalu membantu dengan tanpa imbalan, dengan sikap dan jiwa tolong menolong. Hidup kamu akan disenangi oleh orang tanpa pamrih. Nah, inilah artinya adik-adik ya. Jadi sesungguhnya suka menolong itu adalah karunia Tuhan. Jadi
Di dalam setiap orang, apalagi orang yang sudah Kristen, pasti dia suka menolong. Begitu adik-adik ya? Nah, siapa di antara kalian yang suka menolong? Menolong siapa? Menolong apa? Nah, tentu ini harus dilakukan dari sebuah keadaan yang tidak biasa. Maksudnya apa? Jadi kalau kau cuci piring, itu dikatakan orang menolong ibunya. Tidak, itu salah. Kalau kau cuci pakaian, katanya itu sudah menolong ibunya. Itu juga tidak. Jadi artinya menolong itu adalah satu rasa spontan kepada setiap orang yang didorong oleh karena tergerak hatinya. Jadi kalau cuci piring itu biasa. Bahkan itu menjadi kewajibanmu, bukan menolong orang tuamu itu. Ya, adik-adik, begitu? Nah, karena itu menolong tadi apa dampaknya? Apa akibatnya? Atau apa arti dari tolong menolong ini? Ya, satu yang kita lihat adalah yang pertama, kalau kita mau menolong, suka menolong, membantu dengan tanpa imbalan, itu semua berdampak. Yang pertama, itu bisa mengurangi nyeri kronis namanya adik-adik. Jadi artinya kalau kau suka menolong secara sukarela, ya kau tidak akan sakit lagi. Itu. Atau kalau itu sudah menjadi bagianmu, ya kau menyapu rumah, cuci piring, ya nyapu halaman, bereskan rumah. Nah, tentu semuanya itu berdampak supaya kau tidak sakit. Itu, ya ingat ini. Yang kedua, yaitu kalau kita suka menolong, spontan tergerak oleh karena ada dorongan dari hati kita, tentu itu membantu kita untuk mengurangi tekanan darah. Oh adik-adik, kita ini manusia. Di dalam tubuh kita ini ada darah. Jadi darah itu mengalir. Nah kalau kita ada mengalami sesuatu, maka tekanan darah itu bisa naik. Kalau sudah naik sekali dia, inilah dibilang tensi yang naik. Maka bisa orang stroke. Ya sakit. Tapi kalau kita menolong dengan kegembiraan, membantu sesama, ini bisa mengurangi penyakit. Nah, baru yang ketiga, yaitu kalau kau suka menolong, berarti ini bikin panjang umur. Mau? Nah, baru yang kemudian, ya, kalau kau mau nanti panjang umur sekarang, kau kira-kira umur 10 tahun. Nah nanti kalau kau suka menolong, umurmu akan panjang lagi. Akan banyak lagi sampai 100 tahun ya. Mau itu? Pastilah ya. Nah jadi itulah artinya dampaknya kalau kita suka menolong. Menemukan tujuan hidup. Nah adik-adik, kalau begitu tolong menolong itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Nah, ada cerita seperti yang saya bacakan tadi, memberitahukan kepada kita
cerita seorang anak kecil, laki-laki kecil yang di mana ayah dan ibunya sangat mencintainya. Tapi mereka sangat sedih. Apa itu? Karena raja yang memerintah negara itu tidak suka kepada bocah laki-laki mereka. Raja tidak suka anak-anak kecil waktu itu, laki-laki kecil. Nah, jadi artinya raja memerintahkan, tontonlah, lihat. Kalau ada anak laki-laki yang lahir di negeri ini, apalagi dari kalangan orang Ibrani, maka ambil dan bunuh. Nah, adik-adik itu kejam ya, bukan kan? Jadi ayah dan ibu Musa, nah mereka sangat mencintai anaknya ketika anaknya ini lahir. Menyukai putra kecil mereka dan tentu saja mereka tidak ingin raja menyakiti apalagi membunuhnya. Mereka sembunyikan anak itu. Itu hanya cukup 3 bulan adik-adik. Kenapa? Karena anak-anak yang lahir umur 3 bulan makin rebel. Banyak nangis. Maka nanti ketahuan orang. Maka orang tuanya, mamanya berpikir bagaimana ini mencari jalan keluar supaya tidak bisa ditemukan oleh raja dan tentara-tentaranya. Maka dibuatlah sebuah keranjang. Ya, diletakkanlah bayi itu di dalam keranjang, baru diantarkanlah ke tepi sungai Teberau, yaitu sungai Nil. Maka kakaknya melihat dari jauh. Nah, rupanya ada putri raja yang lagi mau mandi. Ya, mendengar ada di dalam keranjang suara tangisan bayi. Maka diambil, dibukalah, betul benar. Maka adiknya ini cepat mendapatkan putri itu. Iya, karena putri itu udah tahu ini anak orang Ibrani. Maksudnya apa? Raja Firaun waktu itu tidak suka melihat bangsa Ibrani itu bertambah-tambah. Maka setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Nah itu. Maka ketika putri itu melihat bayi itu suka dia, maka datanglah kakaknya ini menawarkan jasa. Nah, mau menolong. Artinya, apakah putri ingin supaya kucarikan seorang ibu penyusu kepadanya dari orang Ibrani? Nah, putri raja itu senang. Maka didapatkanlah ada seorang ibu yang menyusuinya. Nah, ketika ini besar, adik-adik, maka dikembalikan lagi kepada putri raja itu. Nah, di mana di situ ada sifat menolong? Di mana di situ ada aksi menolong? Coba ibu, adik-adik. Nah, yang pertama tentu orang tuanya, ibunya. Si anak itu lahir. Ya, bayi itu lahir. Maka ditolong, dirawat oleh ibunya. Disembunyikan supaya tidak ketahuan dari tentara kerajaan Mesir waktu itu. Itu yang pertama, adik-adik. Nah, coba. Pantaskah kau kalau disuruh ibumu yang sudah melahirkanmu, ya, menyuruh makan, menyuruh mencuci piring, mandi, dan membersihkan rumah. Nah, apakah itu menolong ibumu? Tidak. Itu adalah harus kau balas yang berguna untuk dirimu. Nah, kalau kau lakukan misalnya membersihkan pakaianmu, membersihkan badanmu, makan teratur, nah maka itu menyehatkan bagimu. Nah itu adik-adik. Baru di mana lagi ada sifat dan aksi menolong waktu itu? Iya, kakaknya. Jadi biarpun dia diletakkan di dalam keranjang di tepi sungai Nil itu, tetapi kakaknya
tidak meninggalkannya, melihat dari jauh, mengamati. Nah, ayo siapa yang jadi kakak di sini? Siapa yang jadi abang? Nah, patutlah seorang kakak atau abang berikan perhatiannya, mengamati, menolong adik-adiknya. Ya, meskipun di dalam situasi yang bahaya, kau harus tolong adik-adikmu. Gitu adik-adik ya. Baru yang ketiga mana sifat yang menolong tadi? Aksi menolong itu. Nah, itu tadi ibu penyusu itu. Dia mau merelakan waktunya dan bisa menyusui ini si bayi. Si ibu lagi ya, ini ibu lagi yang menolong. Nah, begitu juga yang terakhir yaitu putri itu. Jadi putri itu sebenarnya di situ ya melihat bayi itu, maka dia mau menolong supaya ini bayi itu yang bernama Musa tidak dibunuh. Maka putri raja itu, putri Firaun itu, Mesir itu, ya menyuruh supaya anak itu diambil, dipelihara. Nah, di situ menolong. Nah, semuanya itu adik-adik mau tahu? Jadi aksi menolong itu tadi semua itu adalah datang dari Tuhan Allah kita. Nah, Allah sudah punya rencana kepada Musa. Sejak dia lahir jadi bayi dan diletakkan di pinggir sungai, itu merupakan rencana Allah menolong bangsa Israel. Nah, tahu adik-adik ingat itu ya? Nah, jadi kita diminta sekarang supaya menjadi anak-anak yang suka menolong. Gitu ya. Jadi apa itu? Nah, tentu seperti yang Amang Pendeta katakan tadi, ya aktivitas-aktivitasmu tadi di rumah itu bukan menolong, tetapi itu menjadi bagian tanggung jawabmu. Ya, itu harus. Ya, di sini yang kita minta. Nah, baru yang kedua, di tengah-tengah masa pandemi kita dan pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ini semua dipanggil untuk suka menolong satu sama lain. Apa itu? Yaitu kita harus wajib iman. Apa itu wajib iman? Yaitu supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan bagaimana caranya adik-adik? Ya, dengarkan firman Tuhan, berdoa. Dengarkan ibadah-ibadah yang kita ikutin dengan baik. Supaya kau bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Itu. Yang kedua, wajib aman. Nah, apa itu wajib aman? Yaitu kita mengikuti, melaksanakan prokes. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu adik-adik. Supaya apa? Supaya bisa cepat kita bersama-sama keluar dari serangan COVID-19 ini. Ya, jadi ikuti itu. Nah, kalau kau pakai masker, nah, bukan menyelamatkan dirimu saja. Kau sudah menolong orang lain, teman-temanmu. Nah, itu dia adik-adik. Ya, pakai masker. Menolong orang, menyelamatkan orang, bukan dirimu saja. Nah, jadi ini masker yang kita pakai ini juga menolong orang lain. Supaya tidak ikut terpapar COVID. Ya, baru yang ketiga yaitu wajib imun.
Apa itu wajib imun? Yaitu daya tahan kebal di dalam tubuh kita supaya tidak bisa diserang. Nah, jadi sekarang ini anak-anak seperti kau ini ya sudah mengikuti proses vaksinasi namanya. Nah, itu disuntikkan sama kita supaya ada daya penangkal. Itu adik-adik ya. Nah, baru kedua, makan makanan yang bergizi dong. Gitu, supaya ya daya tahan tubuhmu itu kuat. Baru olahraga. Oh, jangan tidur-tidur. Ya, olahraga atau di rumah, ya bergerak, baru tidur yang cukup. Jadi jangan begadang ya. Nah, ini yang dikatakan itu tadi. Jadi sebenarnya yang suka menolong itu adalah bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kau suka menolong kawan-kawanmu, itu sama menolong dirimu sendiri. Benar adik-adik? Nah, ingat. Kalau nauk sehat bertumbuh dengan baik nanti berhasil, nah kau sudah, ya artinya Tuhan sudah punya rencana yang baik sama kau. Jadi ini semua adalah rencana Tuhan bagimu masing-masing. Nah, yang pertama tadi kau harus jaga dirimu, ya suka menolong supaya kau tidak dihinggapi penyakit, supaya panjang umurmu, nanti kau bisa berhasil dan kamu tahu tujuan hidupmu. Tahu, Musa itu jadi pemimpin yang besar. Setelah dia besar, tua, dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, maka itulah rencana besar daripada Tuhan. Nah, masing-masing kita ini dan kau, di mana Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk. Nah, artinya lakukanlah ya, kita saling tolong menolong, mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Mau adik-adik suka menolong, latihlah dirimu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Kau adalah Allah yang punya rencana bagi kami. Khususnya Kau berkenan melalui orang tua kami lahir. Dan kami percaya Tuhan sudah punya rencana. Karena Tuhan berkenan kami ada dan hidup di dunia ini, bukan hanya hidup seperti biasa-biasa saja, tetapi sekarang kami sudah semakin besar, bertumbuh dengan baik, dan mewujudkan rencana Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami kuat, supaya kami bisa bertumbuh menjadi anak yang punya tubuh yang sehat, tubuh yang baik, dan jiwa atau rohani yang baik. Karena Tuhan akan tunjukkan, beritahukan kepada kami ikut mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan kelak. Kiranya kami menjadi anak-anak yang suka menolong. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita boleh memberikan persembahan melalui transfer nomor rekening di bawah ini atau melalui barcode di samping layar TV kalian. Dan sekarang mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu Yesus menginginkan daku.
bersamaan kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu berlaku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, semua para remaja dimanapun sekarang berada, yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kami pendeta dan para lalu dan tadi Inang Morita Gultom liturgis mewakili semua, begitu juga kakak-kakak guru sekolah minggu dan multimedia, menyampaikan salam sehat, salam kuat, tetap semangat belajar dan tinggal di rumah. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.